Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Maaf tadi saya lagi di luar, jadi agak minggir-minggir dikit. Jadi saya masuk rumah dulu baru saya bisa telepon. Oh iya, gimana ceritanya? Coba dong ceritain sejak awal. Jadi gini Pak. Jadi dulu tuh teman saya sekitar entah 2010 apa 2011, saya pun udah lupa Pak. Jadi saya udah 3 kali kejadian kayak gini. Jadi saya nolongin orang. Kayak dulu nih contoh, saya punya temen musisi gitu, terus dia minta cariin job. Saya kebetulan punya temen yang punya link ke kafe, saya masukin lah dia untuk jadi home band di satu band itu. Terus juga ada yang saya nyariin job buat dia. Terus saya udah nggak lupa tuh, udah berapa tahun, tahu-tahu saya ditanyain nomor rekening. Kalau yang ini murni usaha. Kalau yang ini usaha, saya cuma bukain jalan aja, mengenalin dia sama supplier sama teman-teman saya. Ya akhirnya waktu dia untung itu masih ngerintis lah. Ya akhirnya sekarang memang kayaknya sudah usahanya itu udah besar, mungkin itu udah settle. Oke. Jadi saya kaget aja. Tapi selama sudah setelah di-troll sempat lost kontak, sempat lama nggak berhubungan gitu. Lost contact ini setahun Pak. Lost contact setahun dengan dia. Terus tapi kok bisa dia tahu nomornya Mas itu dari mana? Ya masih ada nomor saya. Cuman kami nggak komunikasi setahun. Pernah komunikasi cuman WA aja, saya balas normatif aja, cuman nanya kabar aja, cuman gitu aja, nggak ada ngomong-ngomong yang lain. Nah, tapi kalau 10 tahun ke belakang ini, ya hubungan biasa aja, tapi nggak ada ngomongin kerjaan, nggak ada ngomongin yang dulu. Saya kan bantu, saya buka jalan itu istilahnya saya ikhlas ya, bantu teman, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada embel-embel apa-apa, saya mengharapkan satu imbalan atau apa gitu, nggak ada gitu loh Pak. Terus yang apalagi tadi saya mau lupa mau nanya apa. Nah, apa ya tadi mau saya tanya, jadi lupa saya. Bulan puasa kemarin saya juga ini Pak. Apa? Ya dibilang berkah, ya saya anggap berkah semua. Kayak mana tuh, coba ceritain. Keberkahan apa yang dirasain selama bulan puasa? Seperti apa contohnya, coba? Kan orang kan kemarin di grup banyak posting kan, dapat ini, dapat itu, dikasih makanan, dikasih ini. Alhamdulillah itu saya rasakan juga. Saya dari pertama kali puasa, saya kan di sini, saya cerita aja nih sama Pak Muklis, emang hutang saya kan numpuk Pak, banyak. Kadang saya tuh penghasilan numpang lewat aja. Nah kemarin itu bulan puasa, alhamdulillah Pak, dari hari pertama sampai saya mungkin ngerasain buka puasa sendiri paling cuman 4 hari kali ya, sisanya buka puasa diajak bersama terus. Oh enggak, saya buka puasa sendiri, maksud saya buka puasa sendiri, sisanya saya diajak terus. Iya, ada acara event-event gitu lah ya, buka bareng di mana gitu. Ya bukan buka bareng dalam arti kata diundang sama orang di luar, di makan di restoran gitu, bukan. Tapi memang ada pimpinan saya lah yang ngajak saya. Mungkin saya kan nggak bawa keluarga ke sini, jadi mungkin ayo bang, kita kesini bang, terus abang mau makan apa? Nah gitu, besok kita pesan ini, besok kita ini. Jadi alhamdulillah keberkahan itu ada terus. Saya nggak keluar duit sama sekali, dan saya lagi kesusahan, ada aja yang kayak gitu. Terus parcel dapat berapa kali kayak, baik itu berupa makanan atau ceret atau cangkir, ada aja yang ngasih. Terus parcel makanan, snack banyak. THR. Terus yang kue kering, ya kalau itu pastilah ya. Ya kalau itu numpang lewat juga sih Pak sebenarnya kalau itu. Oh gitu. Cuman yang saya mau kasih tahu itu, iya kita kan memang ada Pak, THR itu memang ada dan sudah masuk ke rekening. Tapi kan itu numpang lewat juga sih buat bayar utang. Jadi saya jadi malu cerita. Tapi saya ada lagi yang tahu-tahu kucuk-kucuk ada yang ngasih gitu loh. Ada entah apa, ada saya dapat 3 juta kayak gitu. Itu yang ngasih sih. Itu yang ngasih siapa, bos atau teman atau siapa, gimana?
Itu teman saya, Pak. Teman saya. Oke. Oh iya, tentang kronologis tadi, awalnya gimana sih dia nge-boom tadi sampai dia tiba-tiba ngasih 10 juta itu gimana? Awalnya dia WA dulu ya, atau gimana tadi? Oh, dia enggak, dia telepon saya. Pak, maaf ini direkam ya? Iya. Aduh, Bapak nanti posting di mana nih? Lah tadi kan saya sudah bilang ini mau diposting di YouTube. Kan belum sebut nama kan orang kan nggak sebut nama tadi, orang nggak tahu siapa ini siapa kan gitu, dan juga nanti ini, nama saya disamarkan, jangan dikasih tahu ya Pak ya. Iya, ini identitas kan saya rahasiakan semua, yang penting ini cerita nyata, tapi kan baik. Nggak ada namanya gitu loh. Baik. Jadi kalau teman saya itu tadi awalnya nelpon saya, setelah sekian lama telepon saya, cuman nggak saya angkat tadi karena saya lagi ada meeting kan. Nah, terus saya balas saya biasa normatif aja, sorry tadi lagi meeting, saya bilang ada apa gitu. Nah, akhirnya dia telepon saya, nanya lah biasa lebaran, minal aidin, mohon maaf lahir batin kayak gitu, terus apa kabar lo gitu. Ini gini, anyway dia bilang gitu kan, anyway lo dulu pernah bantu gue waktu gue masih ngerintis, lo udah bukain jalan ke gue. Aku bilang yang mana? Saya bilang gitu loh Pak, itu yang dulu, ini ada cerita bla bla bla. Oh iya ya, sekarang usaha gue nih udah membuahkan hasil, sudah grow, beda sama dulu masih belum settle gitu kan, sekarang sudah grow gitu, dia tadi bilang gitu. Jadi sekarang gue ada sedikit lah, gue mau memberikan sesuatu gitu, dan dia juga kayaknya sih mau umroh juga Pak. Kayaknya mau umroh juga gitu. Alhamdulillah sih saya bilang, bagus lah gitu. Ya kebetulan waktu itu dia juga nanya kan saya juga pernah umroh, dia juga tanya ke saya juga kasih masukan. Nah kebetulan dulu waktu dia memulai itu usahanya dia juga saya kasih masukan juga. Dia kan banyak nanya ini gimana, saya juga kasih masukan seperti itu. Dan dia cuma nanya, nomor rekening lo kirim dong ke gue gitu. Nanti ini ada nih gitu. Akhirnya saya ini deh Pak, saya nggak langsung saya balas karena memang saya kan lagi makan lupa, tapi dia akhirnya nanti aja ternyata dia nanya lagi mana nomornya gitu. Lalu saya kirim, akhirnya saya nggak nanya berapa apa gimana, dia nggak nanya, nggak ngarep juga gitu Pak, murni demi Allah saya terus bantu orang, nggak ada embel-embel apa-apa. Dan itu bisa dibilang saya udah gak mikirin kayak gitu-gitu, tapi tahu-tahu ya ini Paknya berkah salawat mungkin ya. Luar biasa ya, saya begitu saya lihat buktinya juga dikirim sama dia, 10 Masya Allah 10 juta gitu kan. Gimana gak seneng Pak, orang lagi puyeng. Padahal tadi saya tuh terima telepon dari teman saya yang satu lagi, sebelum teman saya yang ngasih ini Pak. Itu saya lagi mau jual barang. Saya ada barang koleksi saya mau jual, cuman orang pasti tahu kan Pak, kalau kita lagi butuh duit itu kan pasti nawarnya itu kan seenak perut aja kan Pak. Gitu. Jadi saya lagi menyampaikan keluh kesah saya ke teman saya yang satu lagi bilang, ya kalau memang udah waktunya dijual, emang harus dijual gitu. Nah tapi saya tutup telepon karena saya curhat juga sama dia, sama teman saya yang satu lagi nih, bukan yang ngirimin uang ini. Dia bilang emang berapa? Dia mintanya segini. Saya kasih tahu, orangnya cuma mau bayar 1 juta. Wah, kalau kayak gitu jangan gitu. Ya udah saya tutup telepon. Nggak lama ya saya dapat kabar yang ini, teman saya teleponnya. Masya Allah. Tiba-tiba dikagetkan dengan transfer sebanyak itu kan, nggak pernah menduga kan bakal dikasih segitu gitu kan. Terus gimana, langsung kayak terharu atau menangis atau gimana sih ekspresinya? Ada saya pikir seperti itu Pak Ustadz.
Ada saya pikir seperti itu, cuman ya sampai saya sempat mikir, saya sempat mikir gini, apa amalan yang mana, tapi enggak lah, ini semuanya bagus amalan gitu. Ini pasti salawat. Kalau salawat kan memang saya nggak putus ya Pak Ustadz, tiap hari saya ngomongkan terus, dengan istighfar saya selipkan juga gitu, nggak lupa. Oh iya. Gitu. Dan ini mulai dulu kan saya ketika nelpon saya dulu waktu awal-awal itu setelah berapa lama kemudian mulai merasakan ada keberkahan gitu kan. Awal-awal mengamalkan kayak gitu kan terasa banyak tuh 25.000 gitu, kok susah ya. Terus kayaknya belum udah diamalkan juga belum dapat keberkahan juga, tapi terus akhirnya dapat juga kan, dikasih Allah kemudahan-kemudahan gitu kan. Iya Pak Ustadz, jadi saya pakai teknik yang Pak Ustadz kasih tahu itu, yang ya kalau mungkin kita mengucapkan pelafalannya dengan diucapkan mulut ya mungkin nggak nguber mungkin ya Pak Ustadz ya, cuman kalau kita menghayati seperti yang Pak Ustadz bilang dari kolbu ya, jadi pakai hati, itu dalam hati, jadi bisa dapat banyak gitu Pak Ustadz gitu. Iya. Gitu. Ya memang sebenarnya banyak sih Pak Ustadz, cuman kadang saya tanpa saya sadari gitu, kemudahan itu tanpa saya sadari, tahu-tahu saya dapat gitu. Contoh yang kayak kemarin ini, yang bulan puasa ini gitu, kadang saya melihat orang kan kok enak ya dia dapat ini ya, ternyata saya besok juga dapat, bahkan lebih dari orang itu gitu. Padahal saya mikir, saya ini siapa sih gitu loh gitu. Padahal yang Allah kasih juga dikasih juga kan, nggak cuma dia doang. Yang penting kita taat, kita rajin salawat, pasti dikasih deh gitu. Nggak mungkin kita disusahin. Iya Ustadz, cuman memang dari kemarin untuk mungkin dalam bentuk lain ya Pak Ustadz. Kalau dalam bentuk lain kan mungkin dalam bentuk lain saya mungkin ya dijauhkan dari masalah, mungkin pekerjaan dipermudah, tapi untuk hal yang satu itu, untuk hal uang itu belum gitu Pak Ustadz. Nah kemarin ini sama sekarang ini saya baru ngerasain yang uang gitu. Iya. Itu Pak Ustadz. Okay. Tapi memang kalau dipikir kayak nggak masuk akal sih, orang saya lagi pusing gitu, bayar pakai apaan lagi nih? Yeah. Logikanya gini loh. Kadang-kadang banyak juga sih orang yang kita tolong macam-macam, tapi kan ada juga orang yang nggak kepikiran untuk misalnya sekedar berterima kasih. Ada juga kan, dan kita juga nggak nuntut sih. Kamu udah banyak rezeki, terima kasih aja. Kita juga nggak pernah nuntut kan, tapi dia mikir gitu aja. Dari mana dia Allah bukakan pintu hati itu kan karena Allah juga. Dia dibukakan seperti itu kan, kepikiran itu kan Allah yang menggerakkan hatinya kan gitu kan. Yang kita nggak sampai pikiran kita itu udah 10 tahun lebih Pak Ustadz, mungkin 11 atau 12 tahun yang lalu. Itu dia. Udah lama gitu ya. Iya. Ya itu dia. Gitu. Itu namanya keajaiban, hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal, tapi ini terjadi nyata kan gitu ya. Iya Pak Ustadz. Dan masih nyampe 25.000 ya sekarang, atau lebih atau gimana? Kadang lebih Pak Ustadz. Kadang lebih, cuman kan saya kadang ada waktu-waktu yang saya nggak megang itu ceker atau tasbih itu kan. Jadi tapi saya tetap membaca gitu. Oh iya, kalau misalnya lagi saya istighfar pun kadang-kadang yang kebaca terucap bukan istighfar, saking banyaknya saya baca salawat, jadi salawat terus yang kebaca kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Iya. Terus gimana tuh misalnya pas di tempat kerja, kalau Mas kalau lagi sibuk selawat, apa nggak ada yang komentar, kamu lagi ngapain sih, nggak digituin sama teman-teman gitu? Jadi saya kan pakai ini Pak Ustadz, saya kan ada 2 tuh triknya. Saya juga nggak mau kelihatan sama orang. Saya ada tasbih yang 33, saya taruh di kantong, sama saya bawa ceker yang tasbih digital itu. Tapi saya taruh posisi di kantong. Kalau saya lagi duduk di meja saya keluarin, itu di bawah meja saya. Kalau ada yang lagi ke ruangan saya atau apa, itu kan nggak kelihatan. Saya sambil itunya tetap di hati. Atau saya pakai masker.
Itu juga kelihatan. Nah, atau pas saya lagi jalan ke toilet atau kemana, tangan saya di kantong terus, tapi sambil ngitung terus, sambil mencet terus. Itu bisa juga. Triknya macam-macam sih. Oke. Atau lagi nyetir, lagi di jalan kayak gitu bisa. Terus kalau masalah utangnya Mas udah mulai berkurang atau masih bagaimana atau kabarnya? Udah mulai berkurang? Sebenarnya sih kemarin tuh nambah Pak Ustadz. Nambah lagi. Karena kan nambah lagi. Cuman jadi saya tuh makanya kemarin pusing itu kenapa Pak Ustadz? Handphone saya itu kan LCD-nya rusak. Ada aja waktu itu tuh bulan puasa. Pokoknya udah sebulan rusak. Saya harus ganti karena untuk mendukung pekerjaan saya sehari-hari. Karena saya agak kesulitan membaca gitu karena LCD rusak. Cuman kan begitu saya pas pulang ke Jakarta, LCD-nya nggak bisa, harus pesan ke tempat servisnya, inden dulu, barangnya nggak ada. Terus juga kan nggak bisa dikerjain hari itu juga karena bulan puasa dan waktu itu mau lebaran, mau libur panjang. Nah, akhirnya saya putuskan lah beli handphone baru karena saya perlu. Nah, pusingnya utang kan nambah terus. Itu dia, karena saya harus gesek. Saya gesek lagi. Ya, ini lagi pusing mikirin ini, bayaran ini dan lain-lain gitu loh Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah berkah lah, tahu-tahu dapat kabar baik saya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau lebarannya Mas belum bisa mudik ya? Masih di tempat perantauan ya? Pulang saya kemarin Pak Ustadz. Oh pulang? Pulang saya. Pulang saya kemarin. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, makasih loh sudah cerita di sini. Iya Pak Ustadz. Ya, semoga berkah. Semoga menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ya Pak Ustadz, sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.